kan ini juga kita harus pikirkan. Ini warga mau makan dari mana lagi kalau tempat usahanya digusur. Tapi ada uang penggantian. Nah, kalau memang dia ternyata menyalahi aturan, kenapa izinnya bisa keluar? Ini beliau begitu hebatnya menggunakan uang pribadi, hasil dari kontennya, memberikan ke warga langsung. Itu sangat luar biasa. Justru administrasi dari mana? Saya juga sebagai pengagum berat seorang KDM. Ya, jadi ada ketersinggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang seorang kepala desa yang menyatroni, yang menggeruduk seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kepala desa ini adalah bernama Bapak Indra Zainal, dan yang digeruduk ini, yang anggota dewan ini namanya adalah Bayu Sattia Prawira. Apa sebenarnya yang kemudian ingin dibicarakan antara Kades dengan anggota dewan ini? Yang dibahas dalam pertemuan keduanya sebenarnya bermula dari statement yang disampaikan oleh anggota dewan ini, oleh Bapak Bayu Sattia Prawira ini, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dalam pandangan anggota dewan ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu terlalu sembrono melakukan tindakan-tindakannya. Dalam pandangan daripada Bayu Sattia ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu terlalu ceroboh. Artinya beliau menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi ini menabrak aturan-aturan yang sudah berlaku. Dalam artian bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sudah menabrak daripada aturan-aturan yang berlaku. Nah, inilah kemudian yang dibahas di antara keduanya. Bapak Kades ini ingin mempertanyakan apa maksud daripada yang dibicarakan oleh Bayu Sattia ini. Karena menurut keterangan Bapak Kades ini, bahwa beliau ini adalah merupakan seorang yang sangat mencintai Kang Deddy Mulyadi. Bahkan beliau mengikuti jejak langkah Kang Deddy Mulyadi di dalam perannya sebagai kepala desa, di mana dia turun ke bawah. Nah, kemudian terjadi diskusi di antara keduanya berkaitan dengan sepak terjang Kang Deddy Mulyadi. Maka ini dibicarakan, terutama fokus pembicaraan yang mereka lakukan adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang penertiban dari wilayah Puncak, Hibis, kemudian juga Kaligabus. Dan ternyata dalam pandangan daripada Bayu Sattia ini ada beberapa hal yang menurut hemat dia, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menabrak daripada mekanisme dan aturan-aturan di dalam masalah ketatanegaraan. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pembicaraan di antara Bapak Kades, Bapak Indra Zainal, dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Bayu Sattia Prawira. Baku, sama dulu. Pak Kades. Sehat. Mas Bayu sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Saya langsung aja Mas Bayu, saya udah nggak sabar ini. Oh iya. Saya merasa tidak enak kemarin pas lihat TikTok Mas Bayu sebagai Dewan dari Perwakilan Dapil 11, terutama Kabupaten Subang. Yang mana? Saya orang Subang itu. Mas Bayu sepertinya tidak mendukung gubernur kita ini, KDM. Ini harus saya luruskan. Jadi begini Pak Kades, saya ini dewan, nggak mungkin saya tidak mendukung KDM. Karena komentar saya itu membuktikan bahwa saya sayang dengan gubernur, saya sayang dengan pemimpin yang sekarang. Makanya saya berkata di situ, jangan sampai gubernur dicopot karena hal administratif. Nah, itu ada alasan-alasannya, Pak Kades. Tapi begini Mas, saya ini sebagai kepala desa ya,
ya. Setidaknya saya juga sebagai pengagum berat seorang KDM. Ya. Jadi ada ketersinggungan saya sebagai masyarakat di sini. Saya bukan berbicara sebagai kepala desa, Mas. Ada ketersinggungan pembicaraan masalah jangan dicopot gara-gara hal administratif. Jadi kalau menurut saya gubernur yang sekarang ini, menurut saya nih Mas ya, mohon maaf Pak Dewan, sangat luar biasa. Setuju. Tidak ada satupun saya yakin gubernur di provinsi lain yang seperti KDM. Beliau turun ke lapangan menyelesaikan masalah langsung dengan finansial. Saya pribadi Mas, sebelum KDM menjadi gubernur, beliau masih sebagai dewan dan waktu itu sebagai konten kreator, saya melakukan hal-hal yang seperti beliau lakukan. Saya turun ke bawah, tapi saya tidak bisa langsung menyelesaikan masalah hubungannya dengan finansial. Ini beliau begitu hebatnya menggunakan uang pribadi, hasil dari kontennya memberikan ke warga langsung. Itu sangat luar biasa. Justru administratif dari mana? Ini kan uang pribadi. Itu dia, makanya beliau ini kan bagus turun langsung menyelesaikan secara aktual sesuai di lapangannya. Tapi kan juga ada hal-hal yang harus ditempuh dulu. Misalnya ada penggusuran. Itu kan harus dilihat efek-efeknya. Oke, memang misalnya warga salah nih, digusur. Tapi kan ini juga kita harus pikirkan. Ini warga mau makan dari mana lagi kalau tempat usaha jadi gusur. Tapi ada uang penggantian. Ya kan, tapi juga kerugiannya juga banyak. Oke, setidaknya kan relokasilah kemana gitu. Jangan main dihajar-hajar aja. Ini ada banyak hal yang harus ditempuh. Begitu. Itu contoh kecilnya. Contoh besarnya kan ada banyak yang pemilik usaha segala macam tiba-tiba disikat tutup gitu. Itu kan mereka pertama bermodal dan ternyata izin-izinnya ada. Nah, kalau memang dia ternyata menyalahi aturan, kenapa izinnya bisa keluar? Nah, gini Mas. Jadi gini, kebijakan KDM ini saya lihat ya, beliau melakukan langsung seperti itu. Beliau melihat ada kemaslahatan yang lebih besar dibanding hal itu. Contoh aja, kita lihat waktu penutupan di Bogor. Itu masalahnya lebih besar. Ketika beliau menutup itu yang menyebabkan banjir, itu kan lebih besar. Nah, ini pun beliau punya anggapan itu kemaslahatan lebih besar. Betul, saya kan tidak pernah mengomong itu salah. Tapi jangan tebang pilih dong, jangan warung-warung yang di pinggirnya saja. Itu kan ada warung yang besar, tempat makan yang besar. Kenapa itu tidak diikut digusur? Jadi jangan ada tebang pilih, jangan ada pilih-pilih kasih. Nggak ada tebang pilih dalam hal ini, Mas Dewan. Nggak ada. Beliau mungkin masih dalam tahap proses. Proses kedepannya seperti apa. Jadi setidaknya saya, Mas Dewan ini, saya merasa agak kurang seret kemarin pernyataannya, karena memang saya aja sebagai seorang, dan saya yakin saya sebagai seorang kepala desa kemudian mengikuti jejak beliau, kalau untuk turun ke lapangan saya sanggup, apapun yang beliau kerjakan. Tapi untuk membereskan masalah sampai urusan di sana, saya tidak sanggup. Contoh begini aja, waktu di Bekasi, masa orang digusur sampai mau selfie, itu berarti kedekatan beliau dengan warga masyarakat begitu dekat, tersentuh hatinya, dan dengan finansial
modal yang cukup. Iya. Beliau mengeluarkan uang langsung, ya itu duit dari mana? Kan kalau kita pasti begini mikirnya, aduh, saya nunggu kebijakan dari mana nih, uang dari mana? Tapi beliau langsung menggunakan duit pribadi hasil konten. Betul. Itu yang Saya setuju. Saya tidak pernah membilang itu salah gitu. Makanya mungkin penutupan dari saya begini, beliau sah melakukan itu menurut saya, tapi dengan diiringi dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai beliau ini melangkah, ternyata ada aturan-aturan yang terlewat, yang ditabrak itu maksudnya. yang ditabrak. Saya yakin seorang gubernur KDM tidak akan sebodoh itu. Saya pun sebenarnya yakin seperti itu. Bagaimanapun sepak terjangnya luar biasa, Bos. Pernah jadi wakil bupati, pernah jadi jadi bupati 2 periode, Ya. pernah di DPR RI, Ya. wakil ketua pula, Ya. wakil ketua komisi, dan sekarang gubernur Jawa Barat. Yang harusnya semua itu sudah paham di luar kepala, gitu. Saya sebagai rekan kerja yang baik hanya mengingatkan, tolong jangan lupa pergerakan ini harus diimbangi dengan administrasi yang berlaku, peraturan-peraturan yang berlaku itu harus ditempuh. Jangan Tapi saya ingatkan main Mas, tindak saja. Mas Dewan, tolong, mohon saya potong, maaf. Siap. Terakhir kejadian Dauan, Iya. begitu luar biasa beliau. Sahabat-sahabat semua dikasih ganti langsung hari itu. Betul. Nah, itu kan seorang yang Kita panjangin lagi nih. hebat itu. Betul, di situ bagus, tapi balik lagi ada yang belum tergusur juga yang di bataran-bataran itu, dan juga harus dilihat lagi. Setelah saya lihat dari laporan-laporan, ternyata ada beberapa yang akan, bukan yang sudah, yang akan ditindak itu yang mempunyai sertifikat. Artinya KDM ini coba cek dulu internalnya, beresin internalnya, baru kita hajar yang memang salah. Kenapa ini sertifikat bisa keluar? Sama halnya tadi tempat wisata, kenapa izinnya bisa keluar? Yang mengeluarkan siapa? Itu dulu tindak. Kenapa bisa begini? Akarnya dulu kita cari, cabut pokoknya atau daunnya gampang kita cabut, tapi akarnya belum tentu gampang untuk dicabut. Kalau daun dipetik, akar masih ada, tumbuh lagi itu daun. Tapi kalau akar dicabut, daunnya walaupun masih ada, akan mati itu daun. Ini yang kejadian baru mau kan? Iya, Yang tapi ini. kan sudah ada surat pemberitahuan akan digusur 3 hari lagi, Bos. Hari Jumat. Yang di mana ini? Yang di Dauan. Tidak mungkin lah, masa ada yang sertifikat mau digusur. Kenyataannya mereka mendapatkan surat teguran dari UPTD Balai apa tadi saya lupa. Gampang, tinggal digugat aja kalau memang punya sertifikat. Oh iya, itu saya sarankan begitu. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Gitu, intinya beginilah Pak Dewan. Terima kasih Iya. Mas Bayu sudah mau menemui saya. Dengan senang Saya hati. jauh-jauh dari Subang sengaja datang, Mas, memakai baju dinas pula. Luar biasa memang. Jadi ingin kejelasan seperti apa. Ya. Siap, Pak Terima Kades. kasih, Mas. Sama-sama, Pak Kades. Terima kasih banyak. Kita Semoga sama-sama sehat. buat Subang Iya, dan siap. Jawa Barat Terima kasih. istimewa. Iya, iya. Ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Anggota dewan membuat sebuah pernyataan, kemudian dia berargumen tentang sebuah perkara, itu adalah hal yang biasa. Karena memang tugasnya adalah sebagai kontrol, mengkontrol kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagai mitra pemerintah yang memang tugas pokoknya adalah mengingatkan agar kemudian pemerintah menjalankan apa-apa yang menjadi janji-janji politiknya atau apa yang sudah ditetapkan sebagai tujuan pembangunan ketika dia menjabat sebagai pejabat pemerintah, maka kewajiban anggota dewan adalah memang salah satunya diantaranya adalah mengkontrol. Nah,
dalam pandangan Bayu Satya ini bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya adalah sudah benar melakukan penertiban, kemudian penanganan dan lain sebagainya. Hanya yang dikritisi itu berkaitan dengan karakteristik cara Kang Deddy Mulyadi kemudian menangani masalah yang dianggap itu menabrak mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, ini yang kemudian sebenarnya dikritisi oleh Bayu Satya, yang pada dasarnya memang bagus juga. Tetapi kita paham Kang Deddy Mulyadi bertindak itu pun atas nama undang-undang, atas nama peraturan-peraturan. Tapi memang kadang-kadang peraturannya dibuat setelah tindakan dilakukan. Tetapi itu tidak ada masalah sebenarnya, karena memang ada tindakan-tindakan yang bisa secara langsung ditegakkan, ada yang memang perlu membutuhkan waktu. Dan pembuatan tentang pergub, kemudian pembuatan tentang keputusan gubernur, peraturan gubernur itu bisa dilakukan di kemudian. Tapi yang paling terpenting adalah melakukan tindakan-tindakan yang emergensi. Nah, ini yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya semua sudah terkoordinasi, baik sisi hukumnya maupun dalam sisi-sisi yang lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya tidak bekerja sendiri. Di situ beliau sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak TNI, pihak Pemda setempat, dan bahkan sampai tingkat RT RW beliau berkoordinasi. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu bertindak ceroboh, tentu ini adalah pengamatan-pengamatan yang salah. Tetapi tentunya kita apresiasi, kita hargai pendapat anggota Dewan ini yang sebenarnya menginginkan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur. Tetapi kan ada hal yang memang kalau seandainya prosedur itu kemudian dirampungkan sampai selesai, tentu membutuhkan waktu. Maka kalau kita membutuhkan waktu, harus ada itu, harus ada ini, pertemuan dengan ini, pertemuan dengan itu, kapan akan terwujud penertiban? Kapan terwujud apa yang diinginkan agar kemudian problem-problem ini dapat terselesaikan? Nah, Kang Deddy Mulyadi itu lakukan tindakan yang cepat. Jadi kita tetap mengapresiasi apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh anggota Dewan, oleh Bayu Satya Prawira ini. Memang seharusnya para pejabat-pejabat di tingkat baik itu desa maupun tingkat yang ke atasnya lagi, Pak Camat, Pak Bupati atau Pak Wali Kota itu memang harus seiring sejalan dengan Bapak Gubernur. Jadi di dalam visi dan misinya itu harus seiring sejalan. Apa yang menjadi keputusan gubernur, apa yang dilakukan oleh gubernur, kemudian para bawahannya semua mengikuti. Nah, apa yang dilakukan oleh Kades ini memang luar biasa. Beliau kemudian secara terbuka mengatakan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Nah, poinnya adalah sesungguhnya semua dilihat ingin agar Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat yang istimewa. Selama itu kritiknya adalah sebuah hal yang membangun, selama apa yang disampaikan itu sifatnya adalah demi kepentingan masyarakat dan rakyat Jawa Barat, maka tentu kita akan mengapresiasi. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Bayu Satya Prawira ini, selama beliau menyampaikan dengan niat secara objektif bahwa itu demi kepentingan masyarakat secara umum, maka kita perlu mengapresiasinya, dan tentu ini pun bisa menjadi perhatian bagi Kang Deddy Mulyadi. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.